tetap tekun berbuat baik. Refleksi pagi 1256. Apa yang terjadi pada orang yang tekun untuk berbuat apa yang baik dan benar? Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Amsal 11 ayat 19. Siapa tekun berbuat baik akan hidup bahagia. Siapa berkeras untuk berbuat jahat menuju maut. Saudara-saudara, bila seseorang tetap setia dan tekun di jalan Tuhan dengan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, maka ia akan dianugerahi kebahagiaan yang sejati. Kehidupan orang yang seperti ini tidak hanya kehidupan yang memiliki damai dan sejahtera di dalam hatinya, tetapi ia juga akan membawa dampak yang baik bagi orang banyak. Ia akan menjadi berkat dimanapun ia berada. Hal sebaliknya terjadi pada orang yang gemar berbuat jahat. Bila ia tidak mau bertobat, pasti ia akan dimurkai dan dihukum Tuhan. Saudara-saudara, Amsal secara tegas menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan bagi sebuah kehidupan yang berbahagia, tidak hanya selama hidup di bumi ini, tetapi juga sampai kepada kekekalan. Kehidupan keselamatan di dalam Yesus Kristus itu haruslah diwujudkan dalam berbagai perbuatan baik yang dilakukan dalam ketekunan dan kesetiaan. Kehidupan seperti inilah yang akan membawa kebahagiaan hidup, karena kebaikan ini pasti berkenan di mata Tuhan. Kehidupan dalam kebersamaan dengan Tuhan ini pastilah akan menjadi kehidupan yang berbahagia, walaupun untuk sementara waktu ia bisa saja mengalami berbagai permasalahan kehidupan, bahkan penderitaan sekalipun. Oleh sebab itulah, marilah kita tetap tekun berbuat baik demi kemuliaan Tuhan. Rahasia hidup tidak bercela. Refleksi pagi 1257. Apakah Anda tahu apa yang dibenci Tuhan dan apa yang disukai Tuhan? Marilah kita simak Amsal 11 ayat 20. Tuhan membenci orang yang berhati jahat, tapi ia mengasihi orang yang hidup tanpa celah. Saudara-saudara, secara tegas Amsal menyatakan bahwa orang yang berhati jahat, yang tentu gemar berbuat jahat, memang dibenci Tuhan. Segala bentuk kejahatan tentu saja akan mendatangkan murka Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus. Sebaliknya, Tuhan Allah pasti akan mengasihi orang yang hidup tidak bercela dan yang selalu berupaya untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Inilah hal yang dikehendaki Tuhan bagi kehidupan manusia. Masalahnya, mampukah manusia untuk hidup tidak bercela di hadapannya? Saudara-saudara, memang mustahil manusia untuk hidup kudus di hadapan Allah dan menjalani kehidupan sehari-hari yang sama sekali tidak bercela seumur hidupnya. Ini pasti merupakan upaya yang sia-sia, karena Tuhan Allah adalah Maha Kudus dan tak terhampiri. Itulah sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus manusia, sehingga manusia yang mau percaya dan mengakui dosa-dosanya akan beroleh pengampunan dosa. Melalui jalan ini, manusia akan dianggap kudus di mata Tuhan, bukan karena manusia mampu untuk hidup tidak bercela, tetapi karena manusia dianggap suci dan tidak bercela melalui iman pada Yesus Kristus. Inilah dasar iman percaya kita. Oleh karenanya, marilah kita selalu hidup dalam pengampunan Allah.
terluput dari hukuman Allah. Refleksi pagi 1258. Imbalan apa yang pasti terjadi pada orang yang jahat dan pada orang yang benar? Ini paparan dari Amsal 11 ayat 21. Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Saudara-saudara, di dalam kekudusan dan keadilan Allah, maka hal yang jahat di mata Allah pastilah akan membuahkan hukuman Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang akan terluput dari penghakiman Allah ini. Meskipun demikian, di dalam kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, Allah memberikan pula karunia-Nya. Hal ini terungkap di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Melalui iman pada Yesus Kristus, orang berdosa memang pasti dibenarkan di hadapan Allah dan diselamatkan. Saudara-saudara, dengan tegas Amsal mengungkapkan bahwa orang yang berbuat jahat pastilah tidak akan luput dari hukuman Allah apabila ia tidak mau bertobat. Di dalam kekudusan Allah memang tidak ada toleransi sedikit pun terhadap dosa. Masalahnya, tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah berbuat dosa di sepanjang umur hidupnya. Di dalam ketidakberdayaan manusia terhadap masalah dosa ini, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati demi menebus dosa kita semua. Hanya di dalam Yesus Kristuslah kita dibenarkan dan dapat terluput dari hukuman dosa. Inilah keyakinan dasar iman Kristiani yang perlu kita imani dengan sungguh hati. Marilah kita tetap teguh dan tidak tergoyahkan dari keyakinan dasar iman kita ini. Belajar mempercantik hati. Refleksi pagi 1259. Bagaimana Amsal memberikan perumpamaan bagi seorang perempuan cantik yang berperilaku asusila? Amsal 11 ayat 22 mengungkapkan perumpamaan tersebut. Seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Saudara-saudara, kesusilaan merupakan wujud yang bisa dilihat dan dinilai tentang seorang perempuan. Dengan tegas, Amsal mengungkapkan bahwa kecantikan seorang perempuan itu haruslah disertai juga dengan perilaku yang susila. Kecantikan fisik itu haruslah disertai dengan inner beauty atau kecantikan hati. Tanpa kecantikan hati, seorang perempuan tidaklah benar-benar cantik, karena kecantikan fisik semata tidaklah cukup dan pasti akan berlalu serta mudah pudar. Kecantikan hati memang haruslah selalu diupayakan. Saudara-saudara, di masa sekarang ini banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang berlomba-lomba untuk memberi perhatian pada penampilan fisik. Bahkan ada yang sampai terobsesi untuk meningkatkan penampilan fisik secara berlebihan. Banyak orang akhirnya mengutamakan penampilan fisik dan menaruh sedikit perhatian pada soal karakter, etika, dan etiket. Bahkan bisa saja terjadi seseorang kemudian tidak merasa malu dan tidak segan-segan melakukan tindakan asusila. Arus dunia yang seperti ini haruslah benar-benar diwaspadai, karena arus ini sangatlah deras dan mudah menghanyutkan banyak orang.
Oleh sebab itu, marilah kita selalu membina iman, karakter dan perilaku kita supaya hidup kita dapat selalu berkenan di mata Tuhan.